Selamat datang di Provinsi Sulawesi Tengah, sebuah wilayah yang menyimpan kisah-kisah kuno yang tersembunyi di balik batu-batu besar. Di sini, di antara pegunungan hijau dan lembah yang dalam, kita akan menemukan jejak-jejak peradaban megalitikum yang telah berdiri tegak selama ribuan tahun. Megalitikum, sebuah kata yang berasal dari Yunani, mega yang berarti besar, dan litos yang berarti batu. Namun, batu-batu ini bukan hanya sekadar tumpukan bebatuan. Mereka adalah saksi bisu dari kepercayaan, tradisi, dan kehidupan masyarakat yang telah lama menghuninya. Di Taman Nasional Lorelindo, salah satu situs megalitik paling terkenal di Sulawesi Tengah yaitu batu-batu besar berdiri kokoh di atas tanah yang subur. Batu-batu ini tidak hanya sebagai saksi sejarah, tetapi juga sebagai simbol dari kedalaman spiritualitas masyarakat zaman dahulu. Melihat besarnya potensi pada sektor pariwisata hingga sosial budaya dan ekonomi, Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah pada Oktober tahun 2023 mencanangkan Sulawesi Tengah sebagai negeri 1000 megalit. Dengan harapan, kawasan Lorelindo dapat ditetapkan sebagai cagar budaya warisan dunia oleh UNESCO. Melihat keseriusan tersebut, Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah bersama tim ahli cagar budaya melakukan sebuah kajian riset yang berjudul Deskripsi dan Pemetaan Megalitikum di Kabupaten Poso. Dan insya Allah tahun 2024 ini kami khususnya dari Brida sangat mengharapkan kerjasama ini berlanjut seperti kerjasama 2023 yang akan kita laksanakan di 2024 ini dengan tanpa kendala. Penelitian tentang megalitikum sendiri sudah dilakukan sejak tahun 1898 oleh Nicholas Andriani dan Albertus Christian Cruyt. Andriani dan Cruyt melaporkan tinggalan megalitikum di kawasan ini di dalam buku yang berjudul Van Posonar Parigi en Lindo. Ini berada di elevasi 770 meter di atas permukaan laut dan 223 derajat BD. Yang situs pantau ini ada gambar yang dilukis orang. Jadi tingginya 90 cm. Kalau dari depan dia agak miring ini. 84 cm, sementara lebar dari kepala itu sekitar 53 cm. Nah ini ya ada lukisannya, ada gambar muka orang, harusnya ini tidak boleh ada begini. Mantap. Berada di patung megalit yang namanya Mpeime
di Desa Lengkeka, Kabupaten Poso, Kecamatan Lore Barat. Nah, jadi patung ini sudah agak lebih cantik dibanding dengan patung-patung yang lain karena pahatannya sangat halus sekali dan bagus sekali kita lihat, dan batunya belum tercemar. Dari penjelasan Halyadi Sadi, selaku tim peneliti mengungkapkan hingga tahun 2024, tinggalan arkeologi yang berhasil diidentifikasi sebanyak 2014 buah benda, terdiri dari 26 jenis artefak yang tersebar pada 118 situs di 4 kawasan yang berbeda, yakni Lembah Behoa, Lembah Bada, Lembah Napu, serta Lembah Palu dan Lindu. Persebaran megalitikum di Lembah Behoa saat ini ditemukan 31 permukiman megalitik, 7 permukiman kuno dengan luasan sekitar 350 hektar. Saat ini, situs-situs yang telah diekskavasi baru sebanyak 7 situs megalitik, yaitu situs Tadulako, Padahadoa, Towera, Pokekea, Wineki, Halutawe, dan Padalalu. Di Lembah Bada, ditemukan sekitar 33 permukiman megalitik dengan luasan sekitar 93 hektar. Terdapat 7 situs megalit yang sudah dilakukan ekskavasi, yaitu pada Tumpuara, Suso, Sepe, Polori 1, Bululoga, Mungkuilu, dan Petawua Anditu. Sedangkan di Lembah Pekurehua, atau disebut juga dengan Lembah Napu, ditemukan sekitar 15 permukiman megalit dan 2 permukiman kuno dengan luasan sekitar 500 hektar. Nah itu, jadi waktu observasi ini saya di Arkamehir PK Kalinga di Taman Lore Timur. Jadi batuannya monolit jenis granit. Ini dengan peneliti dari Airlangga, Profesor Sarkawi. Kebetulan waktu itu juga dia menulis satu artikel tentang ini, dan dia datang kita di sana di Taman Lore. Kemudian ini gereja yang dibangun oleh BNKT. Gereja ini kalau menurut ajaran Bapak Galuh sudah tidak bisa diletakkan karena sudah dirombak, dirombak secara total, kemudian dibangun gedung baru. Padahal gedung itu adalah gedung pertama bagaimana orang-orang Pekurehua itu diperkenalkan Kristen. Sudah tidak ada gedung baru. Saya masih cari yang aslinya, saya sudah tidak dapat. Saya tinggal dapat gereja yang sudah rombakan dari sini. Jadi secara cagar budaya itu sudah tidak bisa lagi. Hanya tinggal kenangan saja bahwa pernah ada gereja pertama yang dibangun di Pekurehua di sini. Dan ini dilindungi seharusnya dia termasuk bangunan cagar budaya. Kemudian observasi di Behoa, kita di patung yang terkenal ini di situs Tadulako. Ini megalitikum patung Tadulako yang terkenal itu, yang selama ini kita kalau kita mau membuat patung buatannya itu selalu ini yang kita jadikan contoh. Kemudian megalitikum Tadulako Desa Boda di pinggiran Desa Barili. Akibat juga pemekaran desa, maka ini juga wilayah sudah diklaim. Oh ini kami punya, biar Barili punya. Padahal masih statusnya Doda dulu. Nah, jadi ini perlu dijelaskan ini. Kemudian di Bada ini yang patung Molindo. Patung Molindo ini yang terkenal di Bada, tapi di Behoa. Nah, jadi Bada itu kalau kita ke Bada harus ke Poso dulu baru ke Bada. Kalau Behoa itu ke Pekurehua, ke Napu baru lanjut ke Behoa. Nah, sekarang baru dibuka jalan tembus dari Behoa ke Bada. Ini dirintis pembukaannya tapi belum nyambung sampai sekarang. Nah, ini bakal kelamba pada situs pada dekat
Kalau kita ke pinggir Melindo, kita dapatkan ini bakar kalamba. Kalamba yang baru mau dibikin, belum jadi sudah baru dipot atasnya ini kemungkinan akan dilubangi. Nah ini luar biasa dan tertanam sebagian. Nah ini yang tertanam. Jadi kasus kita ini sangat banyak sebenarnya. Banyak objek-objek kita yang tertelan oleh tanah. Pernah mengeksplorasinya, tidak pernah mengembangkannya, tidak pernah mendirikannya. Padahal kalau kita dirikan menjadi satu objek yang luar biasa, dia tertanam begitu saja. Nah, sayangnya memang penelitian juga belum ada. Nah, tetapi kita sudah ukur ini untuk awal. Kemudian jumlah tinggalan arkeologi di kawasan megalitik itu 4 lembah. Sampai tahun ini tinggalan arkeologi yang berhasil diidentifikasi sebanyak lebih 2014 buah. Nah ini yang terakhir sekali. Tahun lalu masih 2007 buah. Nah setelah kita ke sana ada yang kita temukan baru buka hutan kita dapat 2 lagi. Makanya kita tambah menjadi 2014 buah benda yang terdiri dari 26 jenis artefak yang tersebar pada 118 situs di 4 kawasan yang berbeda. Nah dari keempat kawasan ini cuma situs Pokeke yang telah ditetapkan di tahun 2003 lalu, masih undang-undang lama. Tapi sekarang Kabupaten Poso itu ada 20 objek yang ODCB yang baru ditetapkan dari cagar budaya. 20 Pak. Nah, jadi sekitar 20 ya terakhir yang kemungkinan akan ditetapkan oleh Bupati tahun depan, bukan tahun ini. Tahun lalu kan itu hanya 9 luar biasa banyaknya 2014 buah 2014. Nah jumlah tinggalan arkeologi di Behoa. Ini Behoa itu di kawasan yang berhasil diidentifikasi 825 buah yang tersebar di 32 situs. Jenisnya itu mulai dari kuburan, buho, tambi ini rumah. Kalau buho itu tempat padi, tutup tempayan, wadah tempayan, fitur, batu bergores ada 31, kemudian ada umpak batu 247 jenis, wadah kalamba 117. Nah data inilah yang kita yang di Sulawesi-nya dijadikan untuk diajukan sebagai budaya dunia. Nah ada dolmen, kemudian bakal tutup kalamba. Jadi satu jenis saja kalau kita mau meneliti misalnya umpak batu saja 247, 1 tahun untuk meneliti satu saja tidak selesai. Jadi makanya kita penelitian cuma mengidentifikasi saja. Kalau kita teliti seperti ini luar biasa, Ibu melakukan ekskavasi, penggalian, kemudian membaca apa ada di dalam yang dia temukan. Nanti sebentar beliau uraikan. Ini yang di Lembah Behoa. Dari Poso, mohon maaf ini dari Poso memang Kabupaten Poso ini kabupaten tertua di Sulawesi yang belum pernah juga melihat ini. Gitu penelitian di Kabupaten Poso cuma ini mohon maaf saja ini perlu sejarah Poso. Nah, menggunakan data ini untuk sejarah Poso, tetapi khusus untuk arkeologi juga belum. Jadi kalau ada utusan dari Poso, ia laporkan kepada Pak Bupati bahwa ini harus diteliti, harus ditulis, harus dikembangkan. Kemudian arkeologi di Lembah Badak. Ini yang di Badak itu wadah kalamba yang banyak, ada 64, kemudian lumpang batu ada 40, kemudian bakal wadah kalamba. Bakal wadah kalamba ini kalamba yang belum jadi, seperti yang pertama kali saya kasih lihat. Itu ada kurang lebih 21. Kemudian ada arca 18, umpak batu monolit ada 2, tutup tempayan, wadah tempayan masih ada 2.
Jadi 186 gua yang tersebar di 35 situs. Jadi situs itu satu lokasi yang di dalamnya ada berbagai macam temuan. Jadi 35 situs. Baru tinggalan arkeologi di Lembah Napu atau Lembah kedua, monolit itu 244, kemudian Umpak Batu ini 235. Hebat banget Pak Hayat menghitung ini. Dari penelitian yang pertama, kedua, ketiga, keempat yang saya baca tadi, saya inventarisasi semua. Sampai penelitian yang Bu Yunita itu saya inventarisasi semua. Saya tidak mampu dalam 2 tahun untuk mengidentifikasi semua. Tidak bisa. Hanya sampai saja. Tapi dari hasil penelitian setelah saya susun, ini yang kita temukan. Baru yang di Palu dan Lorelindu, Lembah Palu dan Lindu ini sebanyak 244 gua yang tersebar di 21 situs. Yang terbanyak itu Lempang Batu 146, kemudian Umpak Batu 56, kemudian Batu Datar 20. Nah, ini juga saya ambil dari PPT-nya Ibu Yuniawati 2000, kemudian dari saya ambil Bu, saya sebut namanya Ibu supaya ditahu bahwa betul-betul Ibu dari BRIN ini meneliti secara mendalam gitu. Dan luar biasa pemetaannya. Nah, ini juga ini Lembah Badan. Nah, tadi Behoa, kemudian ini Lembah Badan, kemudian ini Lembah Napu. Nah, Megalitikum Peine di desa Lengkeka, Lembah Badan, ini juga agak menarik ini. Menurut riwayatnya Megalitikum ini bernama Peine. Masyarakat Badan mempercayai bahwa patung ini seorang ksatria yang membunuh dengan cara mencekik lehernya hingga mati terhadap orang yang melakukan selingkuh dengan istrinya. Di masa lalu itu sudah ada selingkuh juga menurut ceritanya ini. Ini cerita, bukan sejarah, belum tentu benar gitu. Ya, tapi menurut cerita yang kita temukan ya seperti ini. Kemudian situs Manitu berada di desa Lengkeka, Kecamatan Oleh Barat. Dan saya jatuh cinta kepada ini, saya bukan kepada Tadulako, bukan kepada menara milik yang milik itu. Jadi buku saya itu ini yang saya pakai. Kita punya buku itu, ini yang saya pakai karena memang cantik sekali dia, gagah sekali, halus, putih. Kemudian ini yang secara alami dia kita ambil waktu penelitian pertama, kemudian yang kedua, ketiga. Ini cantik sekali. Ini jadi di buku itu nanti dia terpampang di sampulnya ya, karena memang cantik ya. Dia punya sika lain dengan sija-sija yang lain. Jadi secara seni arsitektur juga nanti bisa dijelaskan secara baik. Kemudian situs Desa Gintu, Lembah Badan, Batu Bauran atau Megalitikum Kerbau Desa Gintu ini berada pada 82 derajat dan berada pada elevasi 770 meter di atas permukaan laut. Ini di tengah sawah. Dan memang kenyataannya seperti itu, belum dipagar dan lain sebagainya, memang masih alami sekali. Ini lembah Batu Lonju lebar 90 cm dengan lubang 18 cm. Ini berada di desa Buili, Lembah Badan. Jadi di Lembah Badan itu Buili itu dianggap sebagai desa pertama sebelum disebar ke desa-desa lain. Desa awalnya, desa Buili. Kemudian Batu Tomponono, Desa Gintu, Lembah Badan. Ini juga baru ditemukan. Sekarang sudah dibalik. Waktu kita temukan pertama ini tertelungkup dia. Setelah dibalik, rupanya ada wajahnya gitu. Dan panjang dia punya batu dan tertanam di sawah ya, di desa Gintu, desa Gintu, desa Gintu, iya, Gintu. Batu Tomponono ini di Gintu
cm. Jadi dia punya tinggi itu, jadi kemungkinan dulu tertanam, kemudian terbanting. Terbang itu menurut riwayatnya kerbau yang menggaruk punggungnya karena lama terbanting dia. Dan sampai sekarang tidak bisa. Kalau dibangun ini 30 orang tidak bisa. 30 orang itu tidak bisa, harus alat berat yang akan digunakan. Hasil dan pembahasan kita mendeskripsikan gambarnya, kita menceritakan dan sebagainya. Dan ini peta yang dibuat oleh masyarakat sana, pemetaan secara indra saja, tidak ada alat ukur yang mereka gunakan. Ini di kulit kayu, peta badak di Taman Nasional Lorelindo. Jadi ada penempatan megalitikum ini di luar sana. Kemudian ini peta yang dibuat oleh Belanda. Nah, bayangkan kita bandingkan dibuat oleh Belanda di awal abad 20 dengan peta yang sekarang di zaman modern. Ya, kalau kita bandingkan, jadi memang perkembangan sejarah bisa kelihatan di situ. Nah, orang Eropa lebih bisa kita katakan bahwa masyarakat itu terpotong di zaman ini dan zaman ini karena memang masih ada jejaknya. Jejak batu ike tadi membuktikan bahwa kebudayaan kita tentang pembuatan baju dan kain kulit kayu itu sudah ada memang sejak zaman ini. Ya, saya kira itu beberapa hal yang pasti saya katakan bahwa istilah 1000 megalitik itu yang kami temukan 2014 benda megalitik di 4 lembah. Nah, 1000 megalitik itu cuma jargon saja, tapi secara nyata ada 2014 benda. Saya kira itu buku yang akan terbitkan pemetaan dan deskripsi megalitik itu di Kabupaten Poso, Badan Lembaga Hewan dan Lembaga. Terima kasih. Baik, berikan aplaus kepada Pak Dr. Haryadi. Beberapa potensi nilai yang terkandung dalam cagar budaya yang ada di Sulawesi Tengah, yakni nilai ilmu kebumian seperti geologi, geoformologi, dan geografi, nilai arkeologi, nilai sejarah, nilai keanekaragaman hayati, nilai kepercayaan, dan yang terpenting adalah nilai kebudayaan. Di balik setiap batu yang kita lihat, ada kisah yang menunggu untuk diungkap. Ada sejarah yang terpendam, dan ada warisan yang harus dijaga. Di Sulawesi Tengah, megalitikum bukan hanya tentang batu. Ia adalah simbol dari hubungan manusia dengan alam, dengan leluhur, dan dengan diri mereka sendiri.